Suara Winaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Cici dari SDIT Citra Winaya di Suara Winaya, menginspirasi dari sekolah. Dalam episode kali ini adalah episode yang spesial. Karena apa? Karena kita akan membahas tuntas mengenai metode UMI yang diterapkan di sekolah SDIT Citra Winaya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang luar biasa hari ini. Beliau adalah koordinator metode UMI di SDIT Citra Winaya, yaitu adalah Pak Ustadz Nan Sobana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya pertama kali masuk podcast di Suara Winaya SDIT Citra Winaya? Ada grogi tapi menyemangati. Menyemangati, insya Allah menginspirasi ya Pak ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai metode UMI yang selama ini diterapkan di sekolah kami. Sebelumnya dari wawancara sebelum saya bersama Pak Ustadz Nan, kami pernah membahas nih bersama Ibu Yayasan mengenai metode UMI sekilas. Terakhir kemarin kami sudah melaksanakan imtihan ya Pak ya untuk angkatan keempat, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin bertanya-tanya Suara Winaya di rumah, seperti apa sih metode UMI itu? Boleh ya Pak ya dijelaskan sedikit? Monggo Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa gabung di Suara Winaya. Izin memperkenalkan diri, saya nama Nan Sobana, jabatan selaku koordinator metode UMI di SDIT Citra Winaya. Ya. Metode UMI sendiri itu digagas oleh para pendirinya di bawah Yayasan UMI Foundation, dan itu sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, untuk Kota Bandung sendiri itu ada di bawah naungan UMDA Bandung Raya. Ya. Jadi setiap sekolah menginduk kepada satuan di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau untuk metode UMI-nya sendiri berarti kan itu artinya sudah sangat luas ya Pak ya, diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, mungkin ya juga di Bandung terutama. Nah, kalau di SDIT Citra Winaya ini metode UMI yang diterapkan itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Tentunya setiap sekolah berusaha mempraktekkan atau menerapkan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh UMI Foundation. Karena untuk menjaga mutu dan kualitas itu ada bimbingan untuk setiap koordinator. Kemudian yang kedua ada supervisi yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Itu per semester mungkin ya Pak ya, seperti itu, atau hanya dalam 1 tahun itu 2 kali, bisa jadi di semester genap, bisa jadi di semester ganjil. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga mutu dan kualitas. Kemudian yang kedua, semua guru diharapkan sudah tersertifikasi. Tersertifikasi. Secara minimal kalau awalnya 60%. Akan tetapi sekarang disyaratkan harus ditargetkan 100%. 100% Dan ya. untuk Citra Winaya sendiri dari 9 orang itu sudah 90% Masya Allah, tersertifikasi. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi Yang pengajarnya memang udah mumpuni ya Pak ya, sudah Insya Allah tersertifikasi ya. berusaha untuk memenuhi kriteria. Alhamdulillah, ya baiklah. Berarti memang ini kalau misalkan secara pembelajaran Al-Quran di sini, metode UMI itu memang sangat menjembatani anak-anak untuk bisa belajar lebih baik lagi ya Pak ya. Betul. Nah, boleh dijelaskan tidak seperti apa sih tahapan dalam pembelajaran metode UMI yang diterapkan di sekolah SDIT Citra Winaya? Tahapan dalam pembelajaran metode UMI, kita pertama dari kelas 1 itu ada pemetaan siswa ya. Jadi semua siswa dinolkan, artinya tidak memandang kemampuan dari TK-nya masing-masing, kecuali kalau yang di TK-nya sudah mempraktekkan atau metode sudah menggunakan metode UMI. Baik. Jadi mulai pembelajaran dari jilid 1 pengenalan huruf, kemudian jilid 2 mengenal huruf sambung, kemudian harakat fathah, kasroh dan dhammah. Kemudian jilid 3 mengenal tanda panjang. Kemudian jilid 4 mulai mengenal sukun serta tasdid. Jilid 5 ini sudah mulai kompleks karena
mulai mengenal tanda wakof, kemudian cara baca yang dengung, Baik. kemudian lafadz Allah yang dibaca tipis dan tebal, kemudian huruf muqoto'ah. Pernah dengar tuh ada kayak gorib ya Pak ya, turjuman. Oh, nah, kalau itu lanjutannya. Jadi Oh, setelah ada beres dari lanjutannya. Umi 5, kemudian lanjut ke Umi 6. Umi 6 itu mengenal bacaan yang dibaca mantul sama bacaan yang tidak dibaca dengung serta nun wikoyah. Nah, setelah itu anak melancarkan bacaannya di Al-Quran. Sudah dirasa cukup tartil, maka lanjut ke Gorib. Gorib itu mengenal cara baca ayat yang penulisannya beda dengan cara bacanya. Oh, baik. Contoh umpamanya majoroha yang secara harokat ya penulisannya dibaca ro, akan tetapi pembacaannya justru harus dimiringkan, dibaca majreha. Nah, setelah itu lanjut ke tajwid dasar. Tajwid dasar itu mengenal kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid, sehingga anak bisa mengurai ini hukum bacaannya apa, kemudian bisa menjelaskan kenapa, kemudian juga menjelaskan cara baca serta argumen keilmuannya. Itu di jilid tajwid. Setelah itu ada lanjutan. Oh, ada lanjutan itu dari adalah anak yang sudah tartil bacaannya, maka lanjut ke tahfidz. Oh. Jadi untuk memperbanyak hafalannya. Hafalan. Kemudian juga lanjut ke turjuman. Turjuman itu ada beberapa kategori. Dari mulai turjuman A, ada dari bacaan sholat, kemudian doa-doa, kemudian lanjut ke turjuman B, itu sudah ke surat-surat pendek, dan turjuman-turjuman yang selanjutnya. Oh, Masya Allah. Jadi memang kalau secara pembelajarannya ini bertahap ya Pak ya. Betul. Dan juga menyesuaikan dengan kemampuan anak mungkin Betul, seperti itu. betul. Jadi dari tahap ke tahapnya mungkin ada evaluasi ya Pak ya. Betul. Lalu ada tesnya, kalau misalnya sudah mampu boleh naik ke jilid selanjutnya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, dari metode Umi yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di SDIT Citra Winaya ini, boleh nggak Pak ada beberapa mungkin gitu ya aplikasi dari anak-anak sendiri setelah mempelajarinya ini, efeknya seperti apa sih setelah mempelajari metode Umi ini gitu? Iya. Kalau secara efek atau hasil dari pembelajaran metode Umi, ya, yang pertama anak yang sudah lulus tartil, maka itu dipastikan insya Allah bahwasanya bacaannya adalah bacaannya sudah tartil. Sudah tartil. Selain ya. itu diharapkan karena anak sudah tartil bacaannya itu harus tetap dijaga, maka hasilnya itu meskipun tetap sesuai dengan kedisiplinan siswa, dukungan orang tua juga lingkungan, maka pembiasaan anak untuk membaca Al-Qur'annya lebih intens ya. Oh, Itu iya, yang baik. dihasilkan insya Allah. Masya Allah, jadi bukan hanya mempelajari tapi anak itu juga diajak untuk bisa mencintai Al-Quran ya Pak ya, Betul, seperti betul. itu. Masya Allah. Berarti kalau dari beberapa keunggulan yang dilakukan dalam metode Umi ini, ada nggak satu keunggulan yang bisa menjadi ini loh gongnya kalau belajar metode Umi ini, ada nggak Pak? Ya. Dari dipelajari. Di antara gongnya itu yang pertama, karena tadi bertahap ya, maka capaiannya lebih cepat. Lebih cepat. Iya, kemudian yang kedua, karena pembahasannya lebih banyak, maka kemampuan anak insya Allah lebih luas. gitu Lebih ya. luas. Jadi lebih cepat, kemudian lebih komprehensif, dan lebih luas ya, untuk ininya untuk pengetahuan anak. Pengetahuannya. Ya, Oh iya, kalau tidak salah saya juga pernah mendengar metode Umi ini ada jargonnya Pak ya. betul. Apa tuh Pak jargon dari metode Umi ini? Jargonnya itu kalau untuk pembelajaran mudah, Mudah, menyenangkan, menyenangkan, menyentuh hati. menyentuh hati, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Wah, ini sudah tergambar sangat jelas ya untuk metode Umi yang dilaksanakan terkhusus di SDIT Citra Winaya ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk anak-anak, terutama dalam pembelajaran Al-Quran. Bukan hanya bisa, tapi juga anak-anak bisa lebih mencintai Al-Quran. Masya Allah, begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
sudah ngobrol-ngobrol. Ini kita di tempat yang luar biasa, tidak seperti biasanya di studio. Kita sekarang alhamdulillah berada di Muara Jambu, tepatnya di Subang Ciater, Pak. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak bosan untuk ikut podcast kami selanjutnya, karena kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai apa saja yang dilakukan oleh SDIT Citra Winaya. Karena SDIT Citra Winaya memiliki suara winaya menginspirasi dari sekolah. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk sponsor hari ini, yaitu adalah dari RTH Treats.space. Ini terima kasih sudah menyediakan tumbler untuk kami semua di sini ya Pak, bisa minum-minum ya, minum-minum sehat tentunya. Baiklah, sekian dulu dari saya Ibu Cici, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap di Suara Winaya, menginspirasi dari ruang sekolah. Masya Allah, tabarakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sami.